Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada saatnya langit tidak lagi hanya menurunkan hujan, dan bumi tidak lagi sekadar menjadi pijakan. Ada waktu ketika alam bersuara, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan air yang meluap, tanah yang runtuh, dan jeritan manusia yang kehilangan segalanya. Hari-hari ini, suara itu kembali terdengar. Bencana alam dahsyat melanda Aceh Utara. Banjir besar dan tanah longsor datang bersamaan, mengguncang kehidupan, merobohkan rumah, memutus jalan, dan mengisolasi desa-desa. Dan pertanyaannya bukan hanya apa yang terjadi, tetapi apa yang sedang Tuhan sampaikan. Wilayah Aceh Utara kembali diselimuti duka. Air meluap tanpa kompromi. Tanah bergerak tanpa ampun. Banjir besar merendam pemukiman. Tanah longsor menelan jalan dan ladang. Aktivitas lumpuh. Akses bantuan terhambat. Dan yang paling menyayat, nyawa manusia kembali menjadi korban. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah kenyataan pahit yang terjadi di tanah Aceh, di Pulau Sumatera, tanah yang pernah merasakan salah satu bencana terbesar dalam sejarah manusia. Sejarah seakan berputar dan luka lama seperti terbuka kembali. Alkitab tidak pernah menggambarkan alam sebagai sesuatu yang liar dan tak terkendali. Sebaliknya, firman Tuhan menyatakan bahwa seluruh ciptaan berada di bawah otoritas Allah. Tuhan menetapkan batas bagi laut supaya air tidak melampaui perintahnya. Amsal 8 ayat 29. Jika laut memiliki batas dari Tuhan, jika hujan turun atas perintahnya, jika bumi bergeser dalam pengawasannya, maka tidak ada satupun peristiwa yang benar-benar kebetulan. Bencana tidak berarti Tuhan kejam, namun ketiadaan refleksi manusia seringkali lebih berbahaya daripada bencana itu sendiri. Pertanyaan yang jujur muncul di hati banyak orang. Mengapa Aceh? Mengapa berulang? Mengapa setelah sekian banyak penderitaan? Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan sering memakai peristiwa besar untuk mengguncang hati yang keras. Apabila sangkakala ditiup di suatu kota, tidakkah rakyat gemetar? Amos 3 ayat 6. Bukan karena Tuhan menikmati ketakutan manusia, melainkan karena manusia seringkali baru mau mendengar saat kenyamanan dihancurkan. Kitab suci mengajarkan satu prinsip rohani yang konsisten dan tidak berubah oleh zaman. Sikap bangsa-bangsa terhadap Israel memiliki konsekuensi rohani. Siapa yang menyentuh engkau, menyentuh biji mataku. Zakaria 2 ayat 8. Ini bukan ajaran kebencian, ini bukan pembenaran kekerasan. Ini adalah peringatan ilahi bahwa Allah tidak pernah melepaskan umat perjanjiannya dari perhatiannya. Israel bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi bagian dari rencana Allah yang kekal. Ketika kebencian terhadap Israel dipelihara, diajarkan, dan diwariskan sebagai identitas rohani, maka yang sedang dibangun bukan iman, melainkan perlawanan terhadap kehendak Allah sendiri. Aceh dikenal sebagai daerah yang religius. Doa dikumandangkan. Simbol iman dijunjung tinggi. Namun firman Tuhan memberikan peringatan keras. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yesaya 29 ayat 13. Kesalehan tanpa kasih bukanlah kesalehan. Ibadah yang dibangun di atas kebencian tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Barang siapa berkata bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ketika bencana alam dahsyat melanda Aceh Utara, firman Tuhan tidak memanggil kita untuk menertawakan, menghakimi, atau merasa diri lebih benar. Sebaliknya, firman Tuhan memanggil kita untuk merendahkan diri. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Bencana bukan alat untuk menuduh pihak lain, tetapi cermin untuk menguji hati sendiri. Apakah banjir besar dan tanah longsor ini kutukan? Apakah ini hukuman? Alkitab memberi jawaban yang lebih dalam. Setiap peringatan adalah kesempatan. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mazmur 103 ayat 8.
Jika Tuhan masih memberi waktu, itu berarti pintu pertobatan belum tertutup. Bertobat bukan hanya soal kata. Bertobat berarti meninggalkan kebencian, membuang ideologi yang tidak lahir dari kasih, dan kembali pada kebenaran firman Tuhan. Buanglah segala kejahatan dan segala tipu daya. 1 Petrus 2 ayat 1. Pemulihan tidak datang melalui kekerasan, pemulihan datang melalui kerendahan hati. Saudara-saudari terkasih, Tuhan tidak berkenan pada kehancuran, namun Ia sangat rindu perubahan hati. Jika banjir terus datang, jika tanah terus runtuh, mungkin bukan alam yang semakin liar, tetapi manusia yang semakin enggan mendengar. Namun kabar baiknya tetap satu, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dari tanah yang hancur, Tuhan masih sanggup membangun. Dari air mata, Tuhan masih sanggup menumbuhkan harapan. Sebab di mana ada pertobatan, di situ selalu ada pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan.
Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencanamu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpamu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung padamu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.